Halo, Halo sahabat Marina semuanya. Akhirnya kita bisa ketemu lagi di Sore Santai Marina di hari Jumat. Nah, sebelumnya kita langsung mulai aja yuk. Jadi, selamat datang semua teman-teman yang lagi nonton. Apa kabar sahabat Marina? Apa kabar Kata Dita? halo, kabar baik Al? Nah, semoga kita selama self quarantine ini bisa selalu happy dan tentunya kita bisa stay clean, stay beautiful selama di rumah aja. Nah, Ya, kenalin, aku Alberta Syafira. Aku Bintang Marina 2019 yang akan jadi host pada pembicaraan sore hari ini. Dan kita sekarang punya narasumber loh. Jadi, kita sapa dulu yuk. Halo Kak Tabita. halo Al, halo semuanya sahabat Marina, selamat sore. Sore. Jadi, Kak Tabita ini adalah seorang dietitian, nutritionist, dan founder dari Livo Diet Center. Nah, untuk lebih jelasnya, Livo Diet Center itu apa? Nanti bakal dijelasin nih oleh Kak Tabita. Tapi guys, Boleh, sebelum itu, boleh. ya nih Kak, sebelum kita mulai ke pembicaraan nih Kak, kita mau kasih tahu, kita tuh bakalan adain giveaway buat semua penonton Marina. Jadi aku bakal kasih tahu ya mekanismenya gimana. Nah, buat teman-teman, Oke, itu. kalian harus ikutin live IG ini dari awal sampai selesai. Syaratnya screenshot IG live, terus sebutin 3 hal apa aja sih yang telah kalian dapetin dari pembicara kita hari ini. 3 hal aja ya. Nah, habis itu kalian harus pakai hashtag stay clean, stay beautiful, dan hashtag sore santai Marina. Jangan lupa juga untuk mention sahabat Marina. Dan 5 orang pemenangnya nanti bakal diumumkan pada IG Live selanjutnya. Gitu. Dan kalian tahu nggak sih, giveaway-nya itu banyak banget loh hadiahnya. Ada handphone, kulkas, Wah, voucher belanja, dan masih banyak lagi. Jadi kalian harus ikutin terus ya. ya mau tuh, seru tuh. Nah, kata bisa aku juga punya promo menarik nih buat kalian semua, sahabat Marina, dari produk-produk Marina. Jadi kalian bisa dapetin diskon up to 50% aja nih di Marina Official Store. Jadi kalian bisa cek special Ramadan package dari Marina. Ada body mist hijab, deodoran, body wash, dan hand body lotion. Hydrocool hanya 42.000 saja loh, dan gratis pouch di Lazada. Jadi langsung cek aja nanti di Marina Official Store Lazada. Oke, kata kita Sip, mau langsung mulai aja ya sip. ke topik pembicaraan pertama. Oke, yuk kita mulai yuk. Tapi aku tuh mau umumin dulu pemenang yang giveaway Gimana kemarin tuh? loh. Oh, udah ada pemenangnya ya? Oke deh, Iya, sebutin udah dulu ada ya. pemenangnya. Kalian siap-siap ya guys. Jadi, aku udah megang 5 nama pemenang. Pokoknya kalian siap-siap. Jadi ini namanya. Yang pertama ada @nasa.db, yang kedua ada @Anita Kimril, yang ketiga ada Neng_Din11, yang keempat ada @Zara_HNF, dan yang terakhir ada @Nurhandayani2206. So, congratulations buat kalian semua yang udah menangin giveaway kemarin. Yeay. Yuk, kita langsung saja masuk ke topik pembicaraan pertama. Jadi, teman-teman, selama 1 jam ke depan ini, kita bakalan ngomongin soal diet sehat dan kulit cantik selama di rumah aja nih, bareng dietitian dan Hmm, nutritionist Kata Dita. Jadi kita bakalan yes. cari tips gimana sih diet yang bisa dan cocok dilakuin selama bulan Ramadan, dan gimana ya caranya Hmm, kita tuh dapetin kulit yang glowing walaupun di rumah aja nih, gitu. ya, sip, sip. Kita sharing di sini ya. Oke, juga buat teman-teman yang lagi nonton, kalian boleh ya punya pertanyaan apapun soal diet dan kulit sehat, atau kalian punya permasalahan dalam diet yang memang susah turun berat badan atau apapun itu, boleh komen di bawah ya. Mm-mm. Dan mekanisme giveaway kalian bisa cek di IG Stories highlights-nya Sahabat Marina. Yang pertama nih, terutama aku dan teman-teman itu kebanyakan, halo Kata Bisa. Nah, oke, udah bisa ya?
Udah bisa dengar suara aku? Udah, udah. Oke. Jadi, aku mau curhat nih sedikit. Aku tuh kalau Ya. misalkan melakukan diet, apalagi kita-kita nih, Mm-mm. teman-teman aku yang masih muda, itu kan suka nggak Mm-mm. konsisten. Kadang mindsetnya itu Ya. goyah di tengah jalan. Ngelihat makanan enak, langsung pengen nyobain. Ngelihat ini, ngelihat itu. Jadi kayak banyak banget cobaannya. Nah, gimana sih, apa sih mindset yang harus kita terapkan di dalam otak kita, dan supaya kita tuh bisa konsisten menjalani diet kita gitu. Ya, betul banget nih, Al. Jadi sebetulnya sebelum memulai apapun, terutama yang diet yang kita lakukan, istilahnya makan yang kita lakukan tiap hari, sebetulnya yang penting tuh mindsetnya atau pikirannya. Jadi benerin dulu tuh polanya gitu. Diet itu nggak seserem itu kok. Jadi bukannya nggak boleh jajan, bukannya nggak boleh nyemil-nyemil atau nyobain makanan-makanan, bukan. Tapi lebih ke menyesuaikan kebutuhan tubuhnya lagi pengen apa gitu ya. Jadi kalau misalnya masih muda, teman-teman yang masih muda yang di bawah 30 tahun gitu ya, itu sebetulnya apa ya, panduan dietnya nggak bakal sekencang yang udah berumur karena metabolismenya sudah berubah gitu ya. Kalau untuk teman-teman tuh gampang banget, yang perlu diperhatikan cuma nomor satunya makan ketika sudah lapar. Dah itu ya. Nah, Jadi itu kalau lagi waktunya udah lapar, nah ini, kalau misalnya pas waktunya udah lapar, itu pertama ya memang harus makan. Tapi pilih makanan yang menutrisi badan, gitu. Kadang-kadang suka loh ada teman-teman yang lagi diet, terus malah, oh aku nggak makan deh, nanti aja nunggu, atau diisi dulu air putih yang banyak, terus nanti ditumpuk rasa laparnya, nanti pas udah jam berapa gitu malah jadi lemes, langsung pikirannya acak kadut, nggak bisa kuliah, nggak bisa ngerjain tugas gitu-gitu. Jadi yang penting adalah pertama kasih makan tubuh pada saat tubuh udah kasih sign-nya, yaitu biasanya lapar. Kalau di oh, Livo gitu kita kasih tahu kita juga itu, jadi harusnya malah kita makan sesuai dengan jamnya gitu. Terus yang kedua, mindsetnya adalah makan makanan yang bikin kamu happy gitu. Jadi kenapa? Oh berarti kalau gitu makannya harus yang banyak kalori terus gitu. Enggak juga. Misalnya yang bikin happy, kalau kita makanan buah atau makanan sehat, itu pun harus bikin happy. Kita percuma makan makanan yang sehat istilahnya ya, sebutannya mungkin sayur buah, tapi kalau kita nggak happy. Teman-teman tuh betul. punya metabolisme yang bagus banget. Jadi walaupun misalnya kenaikan berat badannya lebih 2 sampai 3 kilo, tenang aja, nggak usah ketakutan langsung nggak makan nasi, langsung nggak makan seharian gitu ya. Tenang aja, semua akan kembali ke rutinitasnya lagi. Kalau kamu ya istilahnya udah punya panduan lagi makan yang benar gitu. Jadi jangan pernah takut ya istilahnya nyoba makan makanan yang baru, nggak apa-apa, coba aja kalau misalnya itu weekend atau lagi ngumpul sama teman-teman. Tapi kalau udah rutinitas hari yang baru, yuk kita coba pilih makanan yang mengenyangkan, sehat, tapi juga memberikan nutrisi yang baik. Oke, jadi itu ya, kita mau berbagi cerita nih tentang aku kan juga pernah diet nih Kak. Nah, aku tuh Iya. pengen tahu dong, kayak misalkan tips diet yang cocok kita jalanin selama karantin atau puasa. Kayak aku pernah juga melakukan diet kayak diet keto atau diet BEBM tuh, diet kenyang, ada kan? Dan diet Mm-mm. blue rice diet. Nah, Kak Tabita bisa jelasin nggak dari 3 jenis tipe diet itu? Oke, untuk tipe-tipe dietnya itu sebetulnya ada banyak. Tapi yang penting adalah pertama untuk nentuin jenis tipe diet yang sesuai dengan tubuh kamu, uh, kita harus tahu dulu rutinitasnya. Mungkin teman-teman udah pada tahu diet keto mungkin ya, atau yang ini Ya, diet uh, enak dan menyenangkan itu diet kenyang gitu ya.
Nah, terus yang ketiga ini yang tadi nih yang disesuaikan sama pas puasa. Jadi kita kan sekarang lagi puasa nih, kurang lebih 12 sampai 13 jam ya. Nah, di situ kita sebutannya kalau untuk sebutan diet namanya intermittent fasting gitu. Nah, untuk dari tiga pilihan ini sebetulnya Oh, kalau untuk nentuin jadi itu termasuk diet juga. Nah, tapi memang yang mesti diperhatikan adalah sebetulnya diet-diet ini cocok nggak sih sama tubuh kita gitu. Jangan sampai lagi udah diet capek-capek, udah turun, udah nggak diet, malah naik lagi gitu kan. Jadi kerja 2 kali. nah ya bener juga tuh. Aku juga suka bingung kan ya, kalau misalkan ngelakuin diet tuh kayak, Ya, aduh harus gimana nih. Dan kita kasih tips, apa sih yang cocok untuk tubuh kita misalkan. Diet apa aja sih yang cocok? ya, kalau misalnya untuk nentuin diet yang cocok untuk tubuh kita biasanya untuk cara cepatnya kita dari pemeriksaan darah gitu ya. Biasanya kalau di Livo, kita cek dulu darahnya. Tapi kalau misalnya teman-teman, aduh takut banget sih, masa diet aja harus cek darah gitu? Oke, kita bisa tahu dari sebetulnya pola makan kurang lebih 7 hari sampai 1 bulan. Itu akan ditentuin jenis kamu kayak apa, jenis tipe yang cocok, diet yang cocok untuk kamu apa. Misalnya ada nih orangnya laparan, jadi harus nyemil terus gitu ya. Nggak bisa tuh yang namanya intermittent fasting. Nah, untuk Oh teman-teman yang gitu. misalnya lagi, terus ada juga teman-teman yang misalnya sukanya itu nyemilnya pas malam. Jadi dia justru pagi sampai malam itu dia istilahnya bisa nggak makan banyak, tapi kalau malam sebelum tidur dia harus istilahnya harus makan gitu. Itu ada jenis diet lagi ya, satu namanya diet warrior. Nah, untuk diet keto, mungkin teman-teman udah pada tahu ya, diet keto mungkin karena mikirnya kalau makan lemak gitu jadi bikin kenyang, makanya diet keto ini banyak difavoritin gitu. Terus yang tadi satu lagi diet apa? Diet enak dan menyenangkan. Sebetulnya itu lebih ke ngatur-ngatur jumlah makanan juga sih. Tapi itu juga teman-teman mesti lihat apakah rutinitas ini cocok nggak sama saya yang kuliah atau saya yang malam bisa nahan lapar. Untuk yang intermittent fasting karena harus puasa gitu, kalau misalnya kalian lakukan tiap hari, kayaknya agak susah ya, kecuali kalau lagi sekarang lagi ngadain puasa Ramadan. Nah, itu juga makanya mesti disesuaikan dengan, kalau saya sih tentukan dulu rutinitasnya, habis tahu polanya, baru kita turunin tuh pola makannya, gitu. Oh, jadi tuh ini puasa ini tuh justru waktu yang tepat untuk kita bisa diet ya Kak. Karena kan memang Betul, dari betul banget, Al. nah, aku juga sekarang lagi Mm-mm, nyoba-nyoba nih untuk kayak atur rutinitas aku, terus nanti aku bisa mm-mm. ubah pola makan aku yang tadinya berantakan jadi teratur ya kan. Iya, Al udah jago banget ini kalau ini soal diet kayaknya nih. Aduh, belum juga nih Kak. Aku kadang suka cheat diet juga kan, cheating itu aduh bahaya. Ya, tapi nggak apa-apa loh, nggak apa-apa ya. Kalau mau cheat justru kita kalau lagi istilahnya kalau makan itu harus happy. Bahkan makan diet pun kamu harus happy. Makanya kita pilihin makannya gitu di Livo. Kalau ke Livo nanti dibantu konsultasi pilihan makannya. Wah, aku boleh nih nanti ke Livo. Sahabat Marina Iya, juga boleh nanti datang ke Livo langsung ketemu sama Kak yuk, Tabita, yuk, yuk. langsung diajarin tips diet, langsung kurus cepet. Nah, kurus cantik ya, kayak si Al. Kurus. Aduh, amin. Terima kasih loh. Ini aku bisa jadi dokter cantik. Nah, Kak, kita kan tadi udah ngomongin ya soal mindset nih, terus juga jenis-jenis diet yang bisa kita lakuin dan emang banyak juga ya apa orang-orang atau anak seumuran aku yang emang ngelakuin diet-diet kayak gitu. Nah, kalau misalkan sekarang nih kan banyak banget ya mitos dan fakta diet yang kita tahu, cuman kita tuh sebenarnya nggak tahu nih sebenarnya ini tuh beneran nggak sih bisa berguna untuk Hmm, diet kita gitu. Bisa dijelasin ya. nggak Kak? Jadi gini, teman-teman kalau misalnya istilahnya nemuin mitos-mitos atau kayak apa ini bener apa salah gitu ya. Pertama sekalian promo aja. Kamu perlu tahu dulu tadi
rutinitas kamu tuh bener apa enggak kan ya, tahu dari situ dulu. Kira-kira gini, saya makan paginya jam 10, jam 12 itu masih aman nggak sih gitu-gitu. Padahal itu tuh ya kadang-kadang ada yang bener, kadang-kadang ada yang enggak. Itu perlu kamu tanyakan dulu ke ahlinya. Ya, saya nggak bisa bahas semua mitos-mitos yang ada, karena setiap orang juga punya rutinitas. Ada yang kuliah malam, ya jadi makan paginya atau pertama kali makannya mungkin nggak yang kayak kita kuliah jam 9, jam 7 udah harus makan gitu. Jadi memang istilahnya harus disesuaikan dengan pola atau aktivitasnya gitu. Kemudian untuk istilahnya kalau untuk mitos yang sekarang mungkin sering, ini kita ngomongin aja mitos yang sering ya. Kayak misalnya, Kak, kalau misalnya makan malam, itu boleh nggak sih pas lagi diet? Tuh tadi. Nah, makanya kan sering diomongin gitu ya. Kira-kira apa caranya gimana sih Kak kalau misalnya masih mau makan tapi pas malam sebelum tidur biar nggak gendut gitu. Nah, itu ada tipe dietnya tuh namanya tipe diet warrior. Jadi memang dia nggak makan tuh dari pagi sampai istilahnya dari pagi sampai sore. Makannya cuma kayak cemilan-cemilan, tapi kalau malam dia malah boleh justru makan banyak gitu. Oh gitu. Ada juga. Tapi kalau misalnya teman-teman maunya makannya tiap, aku pagi, siang, malam pengen makan, terus nanti snack juga mesti 3 kali, itu juga ada. Nah, untuk tentuin makanannya, biasanya cari yang memenuhi kebutuhan kalori selama seharian, karena itu juga yang paling penting. Setelah rutinitas, yang kedua, tadi kebutuhan kalorinya seberapa banyak. Kalau misalnya memang ingin nurunin berat badan istilahnya, kalau misalnya ingin nurunin berat badan, pasti kita harus ngurangin sedikit kalorinya. Tapi yang perlu diperhatikan itu apa namanya, juga enggak gitu. Atau menyehatkan juga atau enggak gitu. Dan yang terakhir, apakah itu bikin kalorinya kurang atau malah naik, malah tambah gemuk gitu. Oh gitu. Oh iya Kak, kan kita lagi ngebahas soal diet nih, diet sehat dan kulit cantik. Kebetulan kan biar teman-teman ingat apa saran kita, boleh nggak dipin dulu judul acara? Oh iya. Supaya kita bisa dicek di stories gitu. Tadi sebenarnya di atas itu udah aku coba ternyata, tapi karena aku bukan host, jadi harus kakak yang ngepin gitu. Coba kita pin dulu ya. Sambil jawab-jawab pertanyaan kali ya. Ya, boleh. Tadi aku udah lihat beberapa pertanyaan sih di atas ya. Mana ya? Nah, Kak, ada yang nanya, kalau misalkan diet tanpa olahraga itu sebenarnya bisa ampuh nggak sih? Diet tanpa olahraga sebetulnya itu kayak bisa 80%, tapi nanti nggak bakal cepet gitu. Oh gitu. Jadi kayak, karena kebanyakan rebahan ya, mohon maaf. Jadi tuh kayak untuk diet dan olahraga tuh harus niatnya tuh benar-benar tinggi gitu loh, Kak. Harus benar-benar seniat itu kita melakukannya. Iya, sama gini, kalau olahraga tuh jangan mikir yang kayak ketinggian, aku harus, apa ya, istilahnya harus nge-gym, harus 1 jam, harus ngeluarin 500 kalori, bla bla bla, enggak. Jadi, mending nyoba tiap hari 15 menit aja udah deh, paling istilahnya paling, paling pas gitu ya. Yang penting tuh sebetulnya rutinitasnya. Karena yang bisa naikin bisa naikin metabolisme itu cuma olahraga. Oh, gitu. Kalau misalnya pun kita udah ngurangin makan ini, makan itu, tapi kalau misalnya makannya istilahnya makannya sembarangan gitu ya, olahraga itu bisa membantu kita di saat-saat seperti itu gitu. Yang tadi kita boleh agak cheating dikit, agak ini dikit, jadi ngebantuin. Jadi kita juga kalau diet itu nggak boleh stres juga ya, makanya boleh cheating. Makanya kita bisa olahraga tuh yang penting rutin, walaupun cuma 15 menit, guys, gitu. Iya. Nah, ada yang juga nanya nih, jadi kalau misalkan lewat dari jam 7 malam nih, Kak, kalau umur untuk 25 tahun tuh boleh nggak sih sebenarnya, Kak?
aduh masih 25 tahun ya masih nggak apa-apa gitu. Kadang-kadang kan kebutuhan makannya dalam satu harinya udah berapa. Udah gitu masih mau makan malam, kalau misalnya masih kurang, istilahnya masih dalam jangka itu nggak apa-apa, makan aja. Apa ya? Dan misalnya gini teman-teman, kalau misalnya aduh aku udah habis kebutuhan sehariku udah habis semua gitu ya. Kira-kira aku masih lapar misalnya, apalagi kalau lagi mens nih, ya. Kalau lagi mens kan hormonal banget gitu ya. Makan aja, tenanglah. Tubuh itu masih mentolerir kok 1 sampai 2 hari, sampai 3 hari pun dia masih mentolerir beberapa kesalahan atau hormonal dalam tubuh. Jadi go for it, makan. Terus jangan stres, karena stres malah bikin gemuk. Makan aja, nikmati aja dulu. Jangan stres malah, aduh kok nggak turun-turun ini gimana? Malah nggak turun-turun. Santai aja gitu. Santai aja. Untuk teman-teman yang istilahnya dari 18 sampai sebelum 30, diatur makannya sehat, istilahnya rutinitasnya kita bikin yang sehat. Kalau misalnya kamu cheating 1 sampai 3 hari atau sampai 5 hari gara-gara kamu mens atau gara-gara mungkin lagi bete gitu ya, apa-apa, dulu aja. Oh iya, kata Nanti Dita, baru kita tadi udah revisi ngomongin setelah ya itu. soal diet. Oke. Nah, Kak, boleh dong ini topik pembicaraannya dipin dulu. Jadi kata Dita boleh ditekan. Tadi yang tulis diet kulit sehat dan glowing. Iya. Tadi Nanti, udah hilang nggak tahu di mana tuh. oh, coba di scroll lagi Kak ke atas. Iya nih, bentar ya. Aku tulis lagi aja ya. Boleh, nanti langsung ditekan terus dipin ya Kak. Mm-mm. Oh ya guys, aku juga mau Kasihkan. ingetin. Kalian harus ikutin giveaway ya. Jadi kalian nggak boleh nge-live live ini. Dilarang nge-live pokoknya sama aku. Kalian harus ikutin giveaway. Caranya kalian bisa cek langsung di IG story highlight-nya Sahabat Marina. Pokoknya ikutin terus. Cukup 3 hal aja. Apa sih yang kalian dapetin dari live ini gitu. Kan gampang banget sih Kak. Iya, benar. Ini Oke, udah dipin belum nih? Oke. Udah. Ini udah ya? Coba Oke, pin udah lagi kepin Kak. ya. Dah? Oh belum, ternyata Kak. Belum dipin. Coba dipencet lagi Kak, ditekan. Terus Udah. Ntar. Kita tekan lagi nih. Oke, kita tekan lama deh kalau gitu. ya, coba ditekan nama terus nanti Udah. suka tulisan pin. Biasanya mau tapi nggak mau ini. Oke deh, pertanyaan yang lainnya dulu kali ya. Oke, boleh. Nah, tadi tuh ada yang nanya nih, kalau fenomena yoyo pas diet itu gimana tuh Kak maksudnya? Fenomena Betul. yoyo. Jadi, itu sih, ya udah deh, itu udah bakal jadi pembicaraan umum kalau teman-teman udah nyoba-nyoba diet yang ekstrim, aku pengen turun berat badan kayak 7 kilo dalam 1 bulan. Setelah itu kembali ke rutinitasnya harian, terus dia merasa kenapa udah diet 1 bulan udah turun misalnya 10 kilo, tapi kok sekarang udah nggak diet, naik lagi banyak gitu. Nah itu alasannya kenapa kita tuh harus pilih diet yang sesuai dengan rutinitas, terutama rutinitas 1 sampai 3 bulan. Untuk teman-teman yang mau turunin berat badan, istilahnya sampai banyak ya, sampai sampai 7 sampai 10 kilo gitu ya, kayaknya lebih baik itu pilih dulu rutinitasnya, kemudian baru ya istilahnya baru pilih yang sesuai dengan aktivitas sama kebutuhan kalorinya. Karena teman-teman kalau misalnya udah sering yoyo, so sorry gitu ya, tubuh itu punya kayak robot sendiri alur yang biasanya dipengaruhi sama hormon, metabolisme dan lain-lain. Nanti kalau udah beberapa kali yoyo, dia biasanya jadi males nurunin berat badan. Pernah nggak sih ada teman-teman yang gini, dulu pas lagi SMP, SMA diet ketat gitu, terus akhir-akhir ini pas kuliah, diet aja udah nggak mau turun gitu. Mungkin ada beberapa teman yang pernah ngerasain kayak gitu. Nah itu namanya yoyonya udah beberapa kali sehingga
tubuhnya udah kayak nggak mau ngerespon lagi diet yang basic yang cuma nurunin makan dikit gitu. Oh gitu. Aku juga baru tahu sih. Jadi Mm-mm. tubuh juga udah nggak mau ngerespon lagi ya Kak tentang pola diet yang kita Iya. terapkan. Oh ya Mm-mm. Kak, aku juga punya pertanyaan lagi nih. Ini dari temen kuliah aku. Jadi dia Iya. ini sudah melakukan diet nih. Awalnya itu Mm-mm. kan kita banyak ya, ada bahan-bahan organik yang bisa dipakai untuk proses diet kita nih. Ada Betul. chia seed, sama ada daun parsley. Nah, ceritanya teman aku ini sudah mengkonsumsi ini, cuman tidak ada efek apa-apa gitu Kak. Malah yang dikira dia chia seed ini tuh bisa memperlancar apa BAB. BAB, ini tuh malah Oh. enggak gitu. Nah itu apa sih Kak pengaruhnya? Ya gini, jadi gini teman-teman, nggak ada yang namanya superfood, ya. Jadi nggak ada satu obat pun, nggak ada satu obat pun, nggak ada superfood. Yang ada cuma kalau mau kurus, kalori defisit. Dah, itu tok kuncinya. Oke, kalori defisit. Mm-mm. Iya, cuma satu itu. Satu jalannya biar kurus. Kecuali kalau kamu ada sakit-sakit hormon dan lain-lain ya. Tapi selain daripada itu, cuma satu solusinya. Tapi gini, ada beberapa makanan yang memang dalam satu bahan makanan itu memiliki manfaat, apa istilahnya, vitamin, mineral yang cukup banyak dan nilainya cukup strong gitu. Kalau chia seed mungkin temannya boleh cek dulu. Chia seed ini hanya berfungsi baik kalau misalnya konsumsi air putihnya banyak untuk memperlancar BAB ya. Iya, Jadi harus minum banyak air juga ya. putih sampai jadi harus minum air putih yang cukup banyak, baru dia bisa istilahnya bulky, mengembang, dan Hmm? memperlancar BAB-nya. Jadi seratnya Oh, harus apa ya? Yang membantu dia mengembang itu cuma air putih. jadi penting banget ya kita tuh Nah, minum air putih. Aku juga pernah lihat iya, kalau itu minum air putihnya harus 2 liter minimal sehari. Betul gak Kak? iya. Kalau untuk ini ya, untuk minum air putih, tiap-tiap orang berbeda ya, nggak bisa sama. Tapi untuk gampang hitungnya berat badan dikali Hmm? 50 mili kilogram berat badannya. Jadi misalnya kakak Al 40 kilo dikali Ya. 50 berarti kurang lebih 2 liter ya. Oh, dua. Oh, iya, iya. Ngerti. Mm-mm. Ya, Tapi caranya kalau gitu. misalnya itu kurang lebihnya, tapi kalau misalnya mau lebih lagi, karena olahraga atau karena di AC terus kulitnya udah jadi kering gitu, ditambah lagi aja. Yang penting 2 liternya udah masuk dulu. Oke. Nah, Kak, aku Mm-mm. juga mau nanya nih, kayak makanan yang bisa meningkatkan imun tubuh kita tuh apa aja sih, Kak? Jenis makanan atau contoh makanannya gitu. Nah, kita selain bahas imunitasnya, kita gabung juga soal dietnya ya sama glowing. Karena ini sebetulnya satu grendengan, satu kelompok gitu. Jadi untuk meningkatkan imunitas ini, yang perlu diperhatikan adalah jumlah antioksidannya. Jumlah yang Hmm. antioksidan yang biasanya terdapat dalam sayuran dan buah yang dikonsumsi dalam kondisi mentah atau masih sedikit pengolahan. Untuk teman-teman yang mungkin untuk teman-teman yang ada problem Hmm. apa ya, beruntusan atau radang jerawat misalnya gitu, atau kebalikannya misalnya kering sampai agak sedikit ngelupas, coba dibantu dengan konsumsi sayur dan buah yang istilahnya kalau bisa mentah lebih baik atau sedikit pengolahan. Sedikit pengolahan tuh kayak apa sih? Biasanya cuma direbus sebentar gitu, jangan lebih dari 3 menit. Terus cara makannya gimana nih ya? Kalau misalnya kita harus makan banyak sayuran, terus sama buah dalam sehari, dan pengolahannya sedikit. Kalau saya bisa kasih solusi, yang pertama, kita bisa konsumsi dari smoothies. Udah paling udah paling jalan aman dan cepet deh. Teman-teman coba sayurannya direbus gitu ya. Jangan lama-lama, 3 menit atau dikasih air panas aja, digabung sama buah-buah kesukaan. Ada buah misalnya mau coba buah naga, buah pisang, kemudian favorit saya sih nanas. Nanas bisa digabung sama sayuran aja itu nggak pakai gula itu
percaya deh teman-teman, kalau di blender itu gula dalam buah-buahnya itu jadi kerasa banget, malah tambah cepet kerasa. Dan tipsnya juga buat yang bikin smoothies atau bikin jus, langsung diminum ya, jadi jangan disimpan seharian, kalau bisa buat langsung minum, jadi antioksidannya langsung kerasa banget ke badan. Oh, jadi bisa langsung ngefek ya Kak ke badan ya? Oke nih kata Dita, kita lanjut. Ada yang nanya juga, kalau misalkan kita nih, tapi cuma ingin merubah atau ngecilin bagian badan tertentu, itu bisa nggak sih Kak diet? Dan misalkan kalaupun bisa, diet apa? Oke, teman-teman, kalau untuk diet yang ngecilin berat badan bagian tertentu itu nggak ada. Tapi yang bisa dilakukan adalah membentuk otot dari bagian yang mau kamu kecilin. Let's say jadi Tangan. itu biasanya tangan ya, tangan atau sayap belakang gitu ya, atau paha. Yang biasanya harus dikurangin fatnya dulu. Tetap harus kalori defisit untuk nunjukin ototnya. Jadi otot itu ketutup sama lemak-lemak kita tuh. Makanya makanya dia makanya dia kelihatannya gede banget gitu. Padahal kan aslinya cuma ada tulang gitu ya, tulang, otot. Nah, atasnya tuh lemak tuh jadinya. Untuk kecilinnya, ngurangin dulu berat badannya sesuai dengan istilahnya sesuai dengan tinggi badan gitu-gitu ya, kebutuhannya. Habis itu kalau mau dibuat lean banget istilahnya, kalau bahasa dietnya lean atau kenceng banget, itu dari olahraga. Makanya saya bilang bisa sih diet nggak pakai olahraga, tapi nanti kayak kurang kencang atau kelihatannya nggak kecil. Padahal itu sebetulnya udah kecil, tapi karena ototnya nggak kebentuk karena olahraga, dia jadi kendor gitu. Kan sayang, udah itu lah ya Kak, walaupun kecil atau udah kurus gitu, tapi nggak seger dilihat ya Kak ya. Ya, itu juga bisa. Bisa kelihatannya kayak nggak kenceng gitu ya, kalau sebutannya. Nah Kak, kalau misalkan makanan diet nih, tapi kadang orang diet itu bikin muka kita jadi malah yang breakout, beruntusan, bahkan nggak glowing sama sekali, jadi kusam gitu. Itu ada nggak Kak tipsnya dan makanannya apa aja? Selain smoothies tadi tuh. Oke, tadi smoothies harus ya, mau dalam segi mau meningkatkan imunitas, mau start making glowing skin itu harus tetap ya. Yang selanjutnya adalah pemilihan makanannya. Jadi kadang-kadang kalau tadi smoothies kan istilahnya cuma snack ya, jadi teman-teman nggak bisa tuh smoothies 5-6 kali sehari, nggak kenyang-kenyang pasti. Ya, jadi tetap pilih makanan-makanan yang tadi, kalau saya sih lebih concern, kalau lebih ke kulit, kita harus concern tentang pengolahan makanannya. Teman-teman bisa bedain rasanya, kalau nanti udah belajar makan yang istilahnya nggak dikasih goreng tepung. Saya nggak bilang gorengan itu nggak bagus, cuma kalau goreng dilapisi tepung, kayak ayam goreng tepung, tempe goreng tepung gitu ya, itu kelebihan fatnya itu akan terkumpul di setiap lapisan kulit kita. Oh gitu. Jadi kelebihan lemak itu pasti akan keluar. Kenapa? Gitu yang bikin kita malah jadi lebih cepat gendut ya Kak ya, dengan makanan-makanan yang kayak gitu. Kadang-kadang mulainya juga bisa dari istilahnya kelebihan itu akan terlihat seperti mulai dari greasy ya, muka mungkin kelihatan terlalu greasy, atau kalau untuk yang tipe kulitnya kering dia akan lebih flaky, jadi kayak kok di mukanya ada lapisan kulit lagi gitu. Itu di makanan yang berlemak, di dua tipe kulit itu nanti istilahnya tetap kelihatan hasilnya gitu. Mau kulit kering, mau kulit berminyak, kalau fat kebanyakan akan kelihatan. Oh, jadi tetap ya. Tetap, jadi kalau yang untuk istilahnya gampang ya sih, pilih gorengan boleh digoreng, nggak apa-apa, tapi jangan yang pakai tepung. Itu jadi bakal berlipat-lipat gitu. Oke.
pilih aja kayak tempe goreng garit atau ayam goreng kuning biasa gitu. Oh, jadi langsung masuk ke, pokoknya langsung digoreng aja tanpa ditepungin gitu ya, karena Tanpa lebih bahaya. ditepungin, jadi nggak nambah fatnya lagi berkali-kali lipat karena tepung itu nyerap minyak banget. Oh, iya. Jadi teman-teman bisa combine itu dengan misalnya sayur yang gampang ya, yang bisa kamu makan tiap hari kayak sayur asem, sayur bening bayam, itu easy banget kan? Paginya kamu makan smoothies, gitu. Oh, Jadi jadi kita diet pagi itu tuh. bisa diawali oleh smoothies gitu kan. Habis itu siangnya boleh sayur doang ya, Kak. Nah, kalau Iya, sore, bisa nasi, sayur, ikan digoreng itu masih oke. Itu masih diet sehat loh, masih masuk diet sehat. Jadi nggak perlu, kadang-kadang nggak perlu beli chia seed, nggak perlu beli flaxseed. Kita udah banyak banget makanan yang istilahnya yang sehat gitu. oh, jadi tetap ya yang tadi Kakak tadi bilang tuh, jadi kalau makan tuh tetap harus happy. Misalkan kita tetap suka makan sayur ini ya tetap dimakan, asal Iya, porsinya jangan betul. berlebihan, kayak gitu. Sama waktunya juga ya, Al. Kalau misalnya sukanya makan smoothies-nya pas sore atau malam, ya silahkan go for it. Tapi jenis-jenis makanannya harus sama. Dan dirutinin gitu ya, Kak. Misalkan makanannya Iya, tuh nggak boleh berubah-ubah gitu kan ya, Kak. betul. Jangan itu aja juga jangan. Kalau bisa sehari ada 5 macam serat. Jadi kayak misalnya 2 macam buah, 3 macam sayuran. Itu bakalan cepet nurunin berat badan kan? Cepat Kemarin, nurunin berat badan, kulitnya juga glowing. Terus ya istilahnya kalau bikin smoothies, misalnya kalau saya contohnya ya brokoli, pisang sama naga. Itu udah 3 nih. Nanti aku makannya siang bayam bening, malamnya sayur asam. Udah beres tuh kebutuhan sayurannya sehari. jadi itu kita caranya supaya membuat kulit glowing dari dalam tuh dengan makanan bergizi, minuman juga, polanya diatur. Nah, tapi aku juga mau ngasih tips nih. Aku suka Tuh. banget sama produk Marina yang hand body lotion yang ungu ini. Jadi selain aku Hmm, dalam itu aku makan sayuran, buahan, dan aku selalu pakai ini setiap pagi pokoknya habis mandi atau mungkin aku ngerasa kulit aku misalkan kering, aku pakai ini gitu loh. Jadi karena ini tuh ngebantu kulit kita yang lagi diet ini tuh jadi lebih glowing loh Kak. Dan ini tuh sumpah wanginya enak betul. banget. Pasti kalian semua yang nonton kalau udah pernah coba ini wanginya enak. Karena ini kesukaan aku, ini honest review Kak, sumpah. Itu Kalau kata penting Bita, Al. Jadi percuma juga apa? kalau kata Bita udah pernah coba ini. Aku Aduh udah dong. harus stok ini Kak. Aku suka ininya. Body lotionnya enak. Dan juga ada lulurnya, jadi kalian bisa makin glowing guys pakai lulur dan hand body lotionnya. Trust Betul. me. Ada lulurnya juga. Tuh. Nah, terus Kak, kalau misalkan aku juga mau nanya nih, sebenarnya ya, baik nggak sih Kak Mm-mm. kalau misalkan kita itu beli produk diet kayak obat pil diet gitu tuh sebenarnya ampuh nggak sih dan baik nggak sih? Kalau untuk ya tadi pertama kan karena nggak ada superfood dan jalan pintas ya. Kalau pengen Ya. yang long lasting sampai kamu tua kurusnya, tetap kita bikin rutinitas aja. Untuk obat, bisa nggak sih obat itu kan nurunin berat badan? Ya bisa memang, tapi itu instan. Besok kamu bakal ketagihan, terus nanti belum lagi gangguan dari pencernaan. Itu nggak bakal dirasain sekarang sih, mungkin pas masih muda gitu ya. Tapi nanti pas kamu udah usia 30, 40 itu kerasa banget. Kamu bakal cepat osteoporosis, cepat menopause, kemudian istilahnya pencernaan di dalam organ itu juga biasanya akan terganggu karena istilahnya dipicu banget. Biasanya kan obat-obat penurun berat badan itu kalau nggak lewat BAB, lewat keringat gitu ya. Nah, Iya. itu biasanya jadi deg-degan, jadi pusing. Nah, teman-teman kan kasihan badannya. Daripada kayak gitu mending kita jaga pola makan ya Kak dari dalam, terus juga Betul, betul. kayaknya Sama ada itu juga tadi penting. apa yang Kenapa? penting? Ayo Ya kata Dita dulu. tadi kalau kalau misalnya makan juga gitu, makan tiap hari, tapi kalau nggak pernah pakai body lotion, nggak pernah nge-scrub seminggu sampai 3 kali, itu Oh, percuma loh bener banget. teman-teman gitu. Jadi sel kulit mati
di tubuh itu harus dihilangkan, sama kayak kita BAB tiap hari tuh harus, sama kayak kulit kita juga. Jadi makannya bagus, tapi kalau nggak pernah di scrub, nggak pernah pakai body lotion, setiap habis mandi, percuma banget. Nah ini juga berdasarkan pengalaman aku pribadi gitu, pasti semua yang nonton juga pernah. Kalau kalian tuh lagi diet, jangan lupa juga buat ngurus diri kalian nih, yang kulit kalian ini, kulit muka, kulit tangan, kulit kaki, itu caranya tuh kalian bisa luluran. Kalau menurut aku ya, aku tidak pernah luluran tiap hari, apalagi tuh ada yang bilang nih, yang suka lulurnya yang marina warna biru. Nah itu aku juga pakai itu guys, supaya itu enak banget. Dan abis pakai itu, aku pakai wanginya. Ini makanya favorit aku banget. Udah cocok banget dah itu kombinasinya. Iya, dan udah gitu harganya ya ampun terjangkau banget. Jadi nggak bakalan bikin bener-bener. Guys, tenang aja. Ini klaim sangat amat terverifikasi. Ini honest review. Namanya honest review banget dari Kakak Al. Betul. Aku merekomendasi kalian semua harus pakai itu juga. Gitu. Nah, ini ada yang nanya nih, jeruk nipis mengandung vitamin C nggak sih, Kak? Gini, teman-teman, kalau sebetulnya semua buah itu hampir ada vitamin C-nya, gitu ya. Tapi yang paling banyak kadar vitamin C-nya di mana? Mungkin yang mau ditanya itu. Lemon pasti ada vitamin C-nya. Kadarnya itu yang mungkin nggak setinggi kayak di jambu, kayak di jeruk gitu, jeruk yang yang Sunkist atau merek-merek jenis-jenis yang lain. Kalau lemon istilahnya kalau nyari vitamin C-nya better nggak di situ sih, ada pilihan lain. Tapi kalau misalnya kamu mau combine, misalnya Kak aku mau sekalian buat BAB lancar, imunitas, itu lemon bagus banget. Nanti bisa dicampur sama kayak jahe, kayak kunyit, jadi ramuan gitu. Oh, dan aku mau nanya nih Kak, sebenarnya bagus nggak sih Kak? Aman nggak buat perut kitanya nih, terutama lambung ya? Kalau pagi-pagi kita itu minum air hangat dicampur lemon atau enggak kayak jeruk nipis gitu loh Kak, itu aman nggak kira-kira? Oh ya, teman-teman sebetulnya saya juga termasuk penganut lemon ya. Tapi kita harus coba dulu di pencernaan masing-masing. Apa orang yang cocok diminumnya pas pagi. Karena lambungnya masih, mau gimana pun pas pagi itu asam lambung tinggi-tingginya tuh, kalau misalnya mau dikasih lemon, itu harus dibarengin sama madu, biar aman. Kalau tipenya penganut malam, kayak saya lebih suka lemon, perasaannya itu diminumnya sebelum tidur. Karena saya sudah makan malam, jadi tinggal minum lemon sebagai penutupnya, terus besok paginya, kalau saya sih selalu BAB-nya lancar saya. Gara-gara si lemon itu. Aku juga sekarang aku cinta lemon banget loh Kak, karena awalnya itu kadang aku ngerasa ya, udah makan banyak tapi BAB itu lama banget. Tapi dengan minum lemon, aku jadi lancar gitu loh. Dan aku juga jadi kayak sehat sendiri. Aku ngerasa aku sehat gitu dengan minum lemon. Sama kalian mesti kasih sugesti sama badan ya. Jadi misalnya saya sih percayanya bukan lemon Kak, saya percayanya jahe. Jadi kalau minum jahe saya ngerasa sehat. Itu nggak apa-apa ya. Jadi harus kasih sugesti sehat masing-masing. Misalnya saya tipe penganut minum lemon pas pagi, kasih sugesti tubuh saya pasti akan sehat kalau minum ini. Jadi memang tadi kembali lagi ke nomor 1, mindsetnya dulu. Apapun yang kita makan, apapun yang kita lakukan, itu akan memberikan efek positif buat badan, gitu. Ya itu penting banget Kak, dan emang aku udah sering banget ya dapat masukan advice dari teman-teman aku yang berhasil diet. Itu emang mindset itu penting banget. Sugesti kita kalau pokoknya harus kurus, pokoknya minuman ini sama makanan ini yang aku makan itu bisa bikin aku kurus, kayak gitu ya. Iya, itu efeknya bakal 2 kali lipat, percaya deh. Iya. Nah, ada pertanyaan lagi Kak, ini pertanyaannya bagus banget dari Ulfa MTT. Gimana? Kak mau tanya, untuk glowing bisa konsumsi sayur sama buah. Nah, efeknya itu mengglowingkan berapa lama ya? Dan kemudian ada nggak sih makanan tertentu yang dapat menghambat vitamin tersebut untuk glowing? Ya. Wah, ini pertanyaannya mantep banget. Jadi, kalau di-simplify atau disimpelkan, sebetulnya berapa lama sih kita harus konsumsi makanan supaya kelihatan hasilnya, gitu ya?
Jadi teman-teman kita bisa jadi untuk rutinitas makan apapun itu akan kelihatan efeknya itu sekitar 1 sampai 2 minggu. Kenapa beda-beda? Karena pertama, penyerapan atau lambung orang yang mengkonsumsinya juga berbeda ya. Jadi kadang-kadang itu sangat mempengaruhi. Di lambung itu kurang lebih vitamin-vitamin itu biasanya ada beberapa yang memang cepat hilang karena asam lambung kan tinggi. Tapi teman-teman jangan khawatir, biasanya vitamin-vitamin tadi akan lebih banyak diserapnya lagi di usus. Jadi setelah lewat lambung nanti ke usus, di situ lebih banyak penyerapannya. Nah, gimana caranya supaya makanan itu bisa langsung diserap di usus, Kak? Tadi, makanannya jangan banyak diolah, ya. Jangan direbus kelamaan, jangan ditambahin panas, istilahnya udah dioseng, dipanasin lagi gitu, udah nggak ada gizinya nyampe usus. Ya udah nggak ada vitamin, ya percuma ya. Udah nggak ada. Nah makanya jadi udah nyampe ususnya nggak tahu menyerap vitamin apa lagi. Tapi saya bisa garansi itu, kalau misalnya kamu udah mulai makan sayur atau buah dalam posisi raw, mentah, atau setengah matang, atau matangnya kurang lebih 3 menit pemasakan, itu 2 minggu aja bakal ada signifikan, minimal signifikan face ya. Mulai dari, jadi, tapi itu harus memang 2 minggu berturut-turut, jadi nggak bisa, saya cheatingnya berarti 2 kali ya Kak, Sabtu Minggu gitu, jadi 4 hari cheating, aduh nggak kelihatan. Tapi kalau kalian lakuin itu selama 2 minggu berturut-turut, dalam seharian, I guarantee that 100%, itu bakal kelihatan glowing-nya di muka. Kita nggak ngomongin soal putih, hitam, warna kulit ya, tapi itu fresh, dan lain-lainnya itu sangat sangat kelihatan. Karena pencernaan atau ususnya juga happy. Jadi dia ngasih nutrisi ke muka dan lain-lain lebih nyata gitu. Jadi kita kelihatan apalagi ya. Kalau Jadi kelihatan kalau misalnya kita tuh dalamnya udah sehat, bakalan di luarnya juga ikutan sehat gitu. Iya, mau kita taruh make up apapun, tapi kalau face atau muka itu nggak bisa bohong. Tetap nunjukin kondisi pencernaan kita. Kalau kamu udah nyoba mulai, atau teman-teman udah mulai nyoba sampai 1-3 bulan, itu bakal ngerasa banget deh makan makanan junk food atau makan makanan yang lain-lain. Kalau sehari 2 kali itu masih nggak apa-apa, karena nggak ngaruh banget, tubuhnya masih oke gitu. Tapi kalau yang udah biasa makanan fat istilahnya terus, semakin tambah di fat, semakin tuh muncul jerawatan, tubuhnya udah mulai nolak, aku nggak bisa dikasih makan kayak ginian, makanya dia ngeluarin kulit kering, ngeluarin minyak berlebihan, jerawat muncul di mana-mana gitu. Oh iya Kak, pola tidur juga penting banget ya, soalnya waktu itu aku pernah syuting kan, itu udah pola makan aku berantakan, udah aku diet juga, pola tidur aku berantakan, itu kelihatan di muka aku tuh, aku kurus, aku tirus, tapi aku kurang sehat lah, kelihatan. Orang banyak yang bilang, oh kurus tapi kurang sehat, jadi kayak banyak yang greasy, ada yang, pas aku pakai juga nggak bagus, itu juga nggak baik guys. Betul. Iya, karena pada saat tidur itu, nutrisinya justru baru diserap. Jadi kalau kita nggak tidur-tidur, ya nutrisinya nggak keserap-serap. Iya, betul. Tidur juga harus tidurnya yang pinter ya. Jam. Betul. Bisa minimal dari 6 sampai 10 jam. Jangan lebih daripada itu, kebanyakan nanti tidurnya. Kebanyakan tidurnya udah pusing, terus nanti pipinya makin cabai. Aku udah pernah merasakan itu. Cabinya karena ini ya, cabinya karena udem, kebanyakan air karena tidur. Ya. Oh ya Kak, ngomongin soal mindset udah, terus ngomongin mitos fakta udah, tipe diet udah. Nah, yang terakhir nih, ada body positivity versus healthy and happy mind and body. Nah, menurut kata Dita, body positivity itu apa sih Kak? Jadi gini, teman-teman, kalau misalnya kita memulai diet apapun, itu pertama karena pasti ada sebabnya sesuatu. Pertama pasti karena kita sendiri nggak happy dengan apa yang ada dalam diri kita ya. Jadi kita pengen lebih kurus lagi, kita pengen sehat lagi, kita pengen lebih ini, lebih itu, lebih kencang, lebih kurus, lebih segala macam. Tapi kalau misalnya istilahnya itu datang dari perasaan yang positif, saya pengen lebih sehat supaya saya bisa lebih produktif.
itu efeknya akan cepat datang. Istilahnya hasil yang pengen kamu tuju itu bakal cepat hadir gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu melihat sesuatu ini sebagai sesuatu yang istilahnya negatif, atau saya pengen kurus biar saya lebih kurus daripada ini atau si itu gitu ya, perbandingan body antara sesama peer atau rekan-rekan gitu, itu nggak akan kasih kita efek positif, efek yang baik dalam tubuh kita, karena hormonnya nanti beda. Kalau kamu percaya bahwa ini bikin positif buat diri kamu, buat orang-orang yang ada di sekitar kamu, itu ada hormon happy namanya endorfin. Tapi kalau kamu pengen kurus karena kos-kos yang nggak istilahnya merugikan atau nggak begitu penting, kamu bakal terlalu bete, terlalu cranky kalau itu nggak dapat goalnya. Misalnya, aku kok nggak turun-turun, udah seminggu aku udah nggak makan nasi, ini kenapa nggak turun-turun? Itu yang keluar tuh hormon kortisol. Dia malah makin menekan istilahnya pemecahan lemak. Dia malah bikin tubuh kita nggak mau ngurai istilahnya kelebihannya, jadi disimpan terus, atau bikin tambah stres terus. Itu yang pertama soal positive thinking ya. Tapi yang kedua juga kita harus learn to appreciate our body. What type, misalnya bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa. Karena dengan penerimaan itu, kamu happy dengan apa yang dalam diri kamu, itu juga bakal mempermudah tubuh untuk meregenerasi apapun itu. Oh, jadi dalam diri kita juga harus ditanamkan, kita tuh percaya sama tubuh kita yang seperti ini. Kita nggak boleh punya minder atau nggak percaya diri. Betul. Sudut istimewanya masing-masing gitu. Betul. Dengan pola pikir yang seperti itu, pasti diet kamu pun akan berubah. Kemudian pemilihan makan mungkin akan sedikit, akan berubah jauh. Jadi dari mulai sayang sama badannya, udah mulai sayang sama jam tidurnya, jadi nggak begadang, udah mulai sayang dengan, udah mulai sering-sering bantuin mama di rumah untuk masak. Mami, masaknya jangan kelamaan, aku lagi mau makan sehat gitu kan. Kayak gitu pasti perubahannya beda deh. Oh, penting banget ya sumpah. Spread positive vibes itu penting banget, apalagi ke diri kita sendiri. Nah, Kak, aku juga mau nanya nih, kayak kita anak kuliah, tugas itu banyak banget, kadang 24 jam, jadi tugas, terus boleh nggak sih Kak kasih tips gimana ya kita maintaining untuk pola tidur juga, pola makan, boleh nggak sih kita sebenarnya sambil ngerjain tugas sambil makan, atau mungkin itu sebenarnya nggak baik gitu Kak? Kalau saya bisa kasih tips untuk teman-teman, apapun yang kita udah planning, jadi misalnya kita udah punya, it akan lebih baik, it's better kalau misalnya kita punya planning dalam melakukan apapun itu seminggu atau 2 minggu sebelumnya. Jadi misalnya pun kamu ada tugas mendadak gitu, cheat 1, 2, 3 kali yang tadi saya udah bilang, 1-3 hari atau sampai 5 hari pun karena kita lagi mens atau hormonal, it's okay. As long as yang 3 sisa harinya dalam sebulan itu, you do it right. Okay. Gitu. Jadi kalau misalnya Kak, aku malam ini makan junk food sama teman-teman karena ngerjain, biasa kan gitu ya. Biasa kita nongkrong di mana, ngerjain itu sekarang aja pas corona jadi pada di rumah gitu ya. Kalau yang biasanya kan sampai jam 5 sampai begadang gitu. Itu nggak apa-apa. Yang penting kamu happy. Yang kedua, kamu balik lagi ke rutinitas yang baiknya. Oke, jadi itu guys, bahasan kita tentang tips diet. Waduh, banyak banget. Iya, semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua yang udah dari tadi. Stay tune terus ya di live IG Sahabat Marina sore ini. Bareng aku sama Kak Tabita. Dan yang kita bisa upload tadi tuh, kita harus punya mindset yang positif, body positivity juga itu penting, udah gitu pola makan yang benar, pola tidur juga yang teratur, dan kita tuh harus tetap selalu teratur sama apa yang kita lakuin kesehariannya. Jadi itu bisa bikin kita atur yang baiknya ya. Betul. Nah Kak, aku juga mau ingetin tadi ada yang nanya juga nih cara giveaway gimana. Aku bacain lagi ya. Oh ya, giveaway-nya. Kalian harus ikutan. Pokoknya nih, kalian tinggal screenshot IG live kita kali ini dan sebutin 3 hal apa sih yang udah kalian dapetin dari live kali ini, diet sehat dan
kulit cantik saat di rumah. Jangan lupa juga pakai hashtag stay clean, stay beautiful, dan hashtag sore santai Marina. Gak boleh lupa juga buat mention ke @sahabatmarina. Nah, di situ kalau kalian diumumin jadi pemenang, kalian harus mempersiapkan surat pembelanjaan produk Marina ya. Itu adalah sebagai bukti kalau kalian ikutan giveaway ini. Gitu, guys. Iya. Semoga Aku menang juga mau ya. kasih tahu. Ya, semoga menang. Aku juga mau kasih tahu kalau ada promo information nih. Ada promo buat kalian semua. Jadi, di Marina Official Store, ada promo diskon up to 50% buat Wow. dari body mist hijab, deodoran, body wash, and hand body lotion hydro cool. Itu kalian bisa dapetin dengan harga 42.000 aja. Kalian bisa langsung klik ya di linknya di bio tuh, tinggal diklik or langsung diisi atau langsung di check out sekarang juga gitu. Siap. Langsung cus belanja. Nah, untuk giveaway kalian bisa cek langsung ya. Tadi kan udah aku sebutin nih. Kalau sebutin lagi kan takutnya habis durasi kita karena sudah hampir 1 jam nih guys kita. Oh iya, udah nggak kerasa ini. Kita nggak kerasa. Kalian bisa cek langsung di IG Stories highlights-nya Sahabat Marina gitu. Ya, bisa ada di highlight ya nanti giveaway-nya. Oke. Terima kasih Oke, Kak Al. Tabita. Sama-sama, seneng banget bisa ngobrol. Kak Tabita mau promo soal Livo Diet Center nggak nih? Ini kan penting banget tuh untuk kakak Livo Diet Center. Ayo. Iya nih, teman-teman kalau misalnya mau daftar Livo Diet online, bisa langsung ke Instagramnya Livo Diet Center untuk 5 orang pemenang yang udah tadi nanya atau titip pertanyaan. Kita akan kasih masing-masing satu paket untuk 1 bulan Livo Diet online. Oke, nanti langsung dihubungin sama adminnya ya. Oke, thank you Kak Tabita. Oh iya, aku juga mau ngingetin ya. Jadi kan kita pembicaraan soal diet hari ini, besok Sabtu ada pembicaraan lagi soal Sabtu Asmara bareng Kristanti dan Bintang Marina 2016 Kak Gladys. Jangan lupa ya untuk pantengin terus jam 4.45 juga guys. Sampai ketemu besok ya. Pada nonton lagi di Sahabat Marina. Sampai ketemu besok semuanya. Dan live ini bakalan di-save di IG live-nya Sahabat Marina. Di IG Live TV. Semoga diet kalian berhasil. Dan stay clean, stay beautiful selama di rumah aja. Dadah semuanya. Terima kasih. Aku Alfreda. Bye. Saya Andi Tabita. Sampai undur diri. See you guys. Thank you. Mwah.